Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita buku Hikmah-Hikmah Bertutur, karya dari Al-Ustadz Arif B. Iskandar. Kita masuk kepada judul di sini berkaitan dengan ketaatan kritis dalam tanda kutip. Ya, sini dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bertutur sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengutus suatu pasukan. Beliau mengangkat seorang sebagai pemimpin mereka. Pemimpin pasukan itu lalu menyalakan api. Dia kemudian berkata, "Masuklah kalian ke dalam api itu." Ya. Sebagian anggota pasukan pun hendak masukinya. Akan tetapi sebagian yang lain berkata, "Kami akan menghindarinya." Lalu para anggota pasukan itu menyampaikan peristiwa ini kepada Nabi SAW. Beliau kemudian berkata kepada orang-orang yang hendak memasuki api yang menyala-nyala itu, "Seandainya kalian memasukinya, kalian pasti akan tetap berada di dalamnya sampai hari kiamat." Beliau pun bersabda kepada sebagian yang lain yang tidak memasukinya, "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada dalam kemakrufan." Hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam An-Nasai. Jadi cerita tentang ada pasukan yang mungkin ya pemimpinnya ini pada waktu itu ya mungkin lagi teleng atau lagi apa ya, lagi ngaco. Jadi dia menguji bikin api unggun, kira-kira kalau dijelaskan gitu, disuruh masuk ke dalam api, melewati api. Maksudnya mungkin untuk menguji ketaatan para pasukannya. Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi enggak jadi. Nah, tapi sampai kepada Rasul, kalau kamu masuk, kamu akan di situ, di api itu sampai hari kiamat. Jadi masuk neraka. Tapi kalau misalnya tidak masuk, kepada yang tidak masuk, ya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat dipetik dari sabda Nabi SAW di atas. Yang pertama, perintah Nabi SAW untuk menaati pemimpin selama ia memerintahkan kemakrufan. Jadi kita ini harus taat pemimpin. Siapa yang menjadi urusan, misalnya mengatur kesehatan, mengatur kebersihan, ya dah. Di sini ada yang memimpin. Misalnya Ustazah Nadia yang memimpin di sini untuk bagaimana pengaturan anak-anak santri, ya kan? Kemudian juga ada nanti sebenarnya sudah mulai itu ada pemimpin, siapa yang menjadi istilahnya kepala atau ketua santri. Nah, orang-orang yang memimpin tadi kita mentaatinya dalam tentu yang diperintahkan olehnya pada saat dia memerintahkan yang ma'ruf. Ini yang pertama dari hadis ini. Karena perintah Rasul ke
ketaatan itu adalah pada yang ma'ruf tadi. Yang kedua, larangan beliau untuk menaati pemimpin ketika ia memerintahkan kemungkaran. Jadi nggak boleh, ya kan? Bahwa pada saat ada kemungkaran ditaati, itu nggak boleh. Makanya pada saat perintah untuk misalnya melaksanakan kema'rufan, ikuti. Ikut pengajian, ya dah. Ikut pelajaran, ikut misalnya olahraganya, ya dah. Ikuti. Perintah tadi adalah kenapa? Bukan karena orang ini memerintah, tapi karena Rasul memerintahkan itu. Kita orang Islam ya Rasul yang memerintahkan, ya dah. Bukan yang lain. Nah, kema'rufan tentu saja adalah semua perkara yang dianggap baik atau makruh oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya kemungkaran adalah semua hal yang dipandang buruk atau mungkar oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ukurannya syariat. Jadi bukan makruh menurut misalnya pandangan manusia. Misalnya, ya kalau manusia umumnya misalnya tidak pakai kerudung, makanya disuruh, udah nggak usah pakai kerudung, kita taat, nggak boleh ini. Karena menurut syariat bagi seorang muslimah wajib memakai kerudungnya, menutup auratnya, gitu loh. Jadi untuk urusan yang tidak sesuai syariat kita nggak boleh mentaatinya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dan Rasul memerintahkan untuk taat dalam masalah syariat ini. Ma'ruf menurut syariat. Ya. Nabi Muhammad SAW selalu melalui hadis di atas secara tegas mengajari kita satu prinsip dalam menaati pemimpin kita. Entah kepala negara, komandan pasukan, amir jamaah, direktur perusahaan, kepala keluarga dan lain-lain. Ya, kepala santri, kepala misalnya tadi kamar siapa yang menjadi ketuanya, bagian dari kepemimpinan itu. Yaitu apa? Taatilah pemimpin itu selama ia mentaati Allah dan Rasulnya. Ingkarilah pemimpin itu ketika ia melakukan kemungkaran kepada Allah dan Rasulnya. Dengan prinsip demikian, seorang bawahan akan memiliki loyalitas kritis, akan memiliki kesetiaan yang cerdas, ya, bukan loyalitas kritis. Nah, ini sama juga dalam tanda kutip kritisnya, yaitu maksudnya mengkhawatirkan, ya, kepada pemimpinnya. Jadi bukan membabi buta. Nah, kenapa kok dibilangin membabi buta? Babi kalau sudah buta dia nyeruduk terus, ngikutin terus. Ya. Kalau jalannya udah nunduk ya. Babi itu ya jalan gitu. Jadi dia itu akan menghantam apa saja yang ada di depannya. Karena apa? Karena stres dan sebagainya. Jadi mengikuti apa saja. Nggak jelas. Padahal itu diharamkan. Nah ini nggak boleh. Khawatir tadi suruh masuk ke dalam api ngikut aja, kata Rasul, ini bisa. Bagaimana? Masuk neraka semuanya. Kacau ini kan gitu. Padahal dia maksudnya taat pada pemimpin. Terus kita bilang, tapi kan nanti dosanya dia yang tanggung. Gak ada. Wala waziratu wizra ukhra, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu tidak akan dibebani oleh karena dosa orang lain, itu tidak ada. Ya kan? Yauma tafirul mar'u min akhi, kan gitu kan? Seorang laki-laki itu, seorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Itu kan gitu. Ya. Hafal kalian ya? Iya kan? Jadi orang itu akan lepas dengan temannya, lepas dengan sahabatnya, lepas dengan orang tuanya, lepas dengan anak istrinya, lepas. Sendirian dia nanti dimintai pertanggungjawaban. Apalagi urusan pemimpin. Oh saya ngikut dia, udah dia yang nanggung aja lah dosanya. Nggak boleh kalau dalam maksiat. Ya. Loyalitas kritis adalah ketaatan yang dibangun dengan kesadaran Islami. Nah itu dia. Ya.
Dengan sikap seperti ini, seorang bawahan selalu siap untuk menaati pemimpinnya, ya, selama pemimpinnya itu memerintahkan kemakrufan. Akan tetapi dia pun siap untuk mengkritisi sekaligus membantah pemimpinnya ketika pemimpinnya itu memerintahkan kemungkaran. Nah, ini nggak bisa. Jadi pada saat misalnya dia menyuruh kepada kemungkaran, kita nggak boleh taat di situ. Ya dah. Ya, jadi kita tetap mentaati selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, loyalitas kritis dalam tanda kutip, maksudnya mengkhawatirkan tadi, adalah ketaatan yang semata-mata dibangun atas dasar sikap emosional. Dengan sikap semacam ini, seorang bawahan akan selalu siap mentaati pemimpinnya, tidak peduli apakah pemimpinnya itu memerintahkan kemakrufan atau kemungkaran kepada Allah dan Rasulnya. Nauzubillah. Jadi disuruh mungkar, disuruh tidak taat kepada Allah dan Rasul. Misal kalau yang laki-laki, jangan sholat Jumat, kamu udah jagain ini aja. Loh gimana? Sholat Jumat wajib. Ya lah, nggak usah puasa. Kenapa? Kamu butuh tenaga, kita butuh tenaga. Kamu nggak usah puasa. Padahal puasa wajib. Ramadan kemarin misalnya, ya, gitu. Nah, ini nggak boleh mentaati pemimpin yang pemimpin tadi menyuruh kepada kemaksiatan. Ini nggak bisa. Nah, ya, dalam kehidupan keseharian kita, loyalitas kritis, maksudnya loyalitas yang cerdas tadi, dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat kita. Sayangnya, ya, loyalitas yang mengkhawatirkan ternyata jauh lebih banyak lagi, ya, kita jumpai di sekeliling kita. Jadi orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada pemimpinnya karena taat pada Allah dan Rasul ada, tapi orang yang tadi taat kepada pemimpinnya, yang pemimpinnya tidak taat pada Allah dan Rasul, ngikutinnya juga banyak. Dipuja-puja, dipuji-puji juga ada itu. Ya. Kalau dalam bahasa kemarin rame itu kan antara ada apa, cebong dan kampret misalnya kan gitu, misalnya golongan itu kayak gitu misalnya. Ini nggak boleh. Sama kalian juga di sini misalnya, ya, ternyata disuruhnya, mohon maaf, nauzubillah, jangan sampai misalnya ada sesuatu yang tidak ma'ruf, ya nggak boleh, nggak ada, ya kan, nggak ada itu ditaati, ya. Kenapa? Karena tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, betapa banyak penguasa muslim di negeri-negeri Islam yang tetap mentaati pemimpinnya. Negara adidaya seperti Amerika dan lembaga internasional seperti IMF yang memerintahkan untuk mengurangi subsidi bagi rakyat, menaikkan harga BBM dan menyengsarakan rakyat, menjual aset-aset negara kepada perusahaan asing atas nama privatisasi. Banyak. Bahkan ada di negara di Arab, ya kan? Misalnya Saudi disuruh nyerang Yaman, padahal saudaranya sendiri ngikut itu. Padahal disuruh perang, disuruh memusuhi, misalnya di situ siapa? Ya, pejuang-pejuang Suriah yang ikhlas. Ya, ada juga yang nggak beres juga, gitu misalnya kan. Dia ikuti, disuruh mengikuti apa yang menjadi arahan Amerika untuk misalnya ada negara Yahudi di Palestina dan sebagainya, misal. Dia ikuti. Menurut IMF harus membuka, privatisasi, menjual perusahaan negara misal. Dia ikuti. Ini ngapain? Pengen dipuji oleh orang kafir, padahal nggak sesuai syariat. Nah, kalau kita pelajari kemarin, politik dasar dalam pemahaman politik, ya, harus paham bahwa negara-negara adidaya, negara-negara di dunia ini memusuhi Islam. Ternyata diikuti oleh pemimpin yang mengaku pemimpinnya umat Islam. Nah, kacau ini, ya kan? Bahkan disuruh untuk menaikkan harga BBM dengan alasan subsidi dicabut, dia ikuti juga. Padahal sengsara rakyatnya akhirnya. Nah,
Betapa banyak rakyat yang tetap mentaati penguasanya yang memerintah mereka untuk setia dengan ideologi sekuler, bukan ideologi Islam, yang memerintah mereka untuk berhukum dengan hukum-hukum togut, bukan dengan hukum Allah, yang memerintah mereka untuk berkawan dengan musuh-musuh Islam, bukan dengan penolong Islam, yang menyandarkan kekuasaannya kepada negara-negara kafir imperialis, bukan kepada rakyatnya yang muslim. Jadi banyak sekali mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah dengan alasan ini hukum internasional, nggak boleh ada hukum potong tangan, padahal Allah memerintahkan itu. Pun kalau misalnya mereka berlakukan tidak kepada semua rakyat, ya, keluarga-keluarga kerajaan mereka nggak potong tangannya, mereka disuruh untuk kemudian mengambil riba, ya. Mereka disuruh mengambil hutang, membayar di bunganya. Nah, mereka ikuti. Dengan alasan tadi, pujian masyarakat internasional. Padahal masyarakat internasional atau tadi yang disebut negara-negara besar sebenarnya memusuhi Islam. Ya, ini diikuti terus, padahal nggak boleh. Betapa banyak oknum pejabat, ya, dari mulai misalnya menteri, bupati, gubernur yang tetap mentaati pejabat negara di atasnya yang memerintahkan mereka untuk menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, bukan kebijakan yang mensejahterakan rakyat. Betapa banyak oknum, ya, dari tentara, polisi di negeri-negeri Islam yang tetap mentaati komandan atau atasannya yang memerintahkan untuk menangkap, memenjarakan, bahkan menyiksa para aktivis pejuang Islam. Bukan memerintahkan untuk memerintahkan untuk memburu para, salah baca ini. Bukan memerintahkan untuk memburu para koruptor atau pelaku tindakan separatisme ataupun berjihad melawan musuh, tapi malah menangkapi orang-orang Islam. Nah, misalnya memusuhi orang yang memperjuangkan syariat Islam, memusuhi saudaranya sendiri, benci dia terhadap itu, ya kan? Diikuti tuh orang kafir benci kepada Islam, diikuti karena diperintahkan. Atasannya itu udah kayak Tuhan, ya, udah kayak Nabi, dia apain? Dia ikuti. Nauzubillah. Ini banyak orang yang taatnya kayak gini kan? Iya, kita lihat itu. Ngikutin aja, Pak kami mah diperintahkan misalnya, wah kacau. Padahal itu menghalangi dakwah, ya kan? Dihalangi. Padahal itu adalah perintah Allah. Bahkan betapa banyak orang yang bergabung dalam satu organisasi yang tetap mentaati ketuanya, yang ketuanya itu melecehkan hukum-hukum Allah, merendahkan Rasulullah dan menghina Al-Quran, ya kan? Bukan memerintahkan untuk menjunjung tinggi syariah, mengagungkan Rasul dan mensucikan Al-Quran. Tetap dia taat. Padahal tadi menghina Al-Quran, menghina Rasulullah dan sebagainya. Itu pemimpinnya, dia taati juga. Auzubillah. Betapa banyak juga nih seorang istri yang tetap mentaati suaminya yang memerintahkan dirinya untuk membuka jilbabnya dan bertabarruj, menampakkan kecantikannya. Udah kamu pakai pakaian gini aja, lebih cantik, lebih kelihatan. Padahal membuka aurat, padahal tabarruj. Diikuti juga, ini suruh suami, udah suami aja yang tanggung jawab nanti. Gimana ini? Itu begitu. Sebaliknya, ya, ketika keluar rumah itu ya, sebaliknya betapa banyak istri yang membangkang kepada suami yang memerintahkannya untuk menutup aurat dan berjilbab ketika keluar rumah, padahal disuruh nutup aurat nggak mau, kuno gerah, nggak enak misalnya. Wah, ini gimana? Padahal disuruh oleh suaminya menutup aurat di situ. Dan betapa banyak aktivis dakwah yang bergabung dalam satu jamaah dakwah yang tetap mentaati amirnya, yang sering memojokkan atau bahkan memfitnah jamaah dakwah lainnya, memfitnah ulama, memfitnah apa, ada juga pemimpinnya gitu, diikuti.
Cuma gara-gara misalnya ya ini nih, wah ini ngikutin ini kelompok saya, Masya Allah, nggak boleh. Padahal itu bertentangan dengan Islam. Ya, sebaliknya betapa banyak aktivis dakwah yang juga tergabung dalam satu jamaah dakwah yang tidak mau memenuhi perintah amirnya, meski amirnya tidak memerintahkannya berbuat kemungkaran, tetapi hanya memerintahkan suatu yang mubah atau boleh yang kebetulan tidak disukai oleh mereka. Lalu udah dibilangin, ini nih masa pandemi, ya kan? Ini tuh ada virusnya, secara sains terbukti, hati-hati. Oh malah bilang, wah ini amir nggak ngikutin ini, pemimpin nggak ngikutin, padahal ini adalah teori konspirasi. Wah gimana? Ya tak? Ya jelas sudah ada ini, virus ini ada, kan gitu ya. Walaupun memang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, ya, oleh para pemimpin zalim untuk apa? Bermanuver politik, ngapain tadi? Melawan umat Islam, misalnya. Mementingkan kepentingan politis kelompok mereka. Terakhir di sini, sebagai Muslim sudah selayaknya kita yang kebetulan menjadi pemimpin untuk hanya memerintahkan kema'rufan saja, harusnya begitu, kepada bawahan kita. Jangan sampai kita menjadi pemimpin dalam kemungkaran kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Ya. Sebaliknya, sudah selayaknya kita yang kebetulan menjadi bawahan untuk tetap setia mentaati pemimpin kita yang memerintahkan kema'rufan, meskipun itu hal-hal yang mubah yang kebetulan kita tidak sukai. Kita hanya boleh, bahkan harus bersikap kritis dan berani membantah pemimpin kita yang terbukti memerintahkan kemungkaran kepada Allah dan Rasulnya bila itu ada. Jadi kita harus berani juga. Ini gak sesuai syariat, ini gak sesuai dengan perintah Allah. Kita koreksi dia. Iya, itu baru benar. Tapi kalau dia tetap dalam perintah Allah, tetap dengan syariat, ya kita taatilah, emang bagiannya dia. Ya, pemimpin begitu. Ya. Dengan itulah baik pemimpin maupun yang dipimpin sama-sama akan selalu berada dalam jalurnya yang benar dan lurus, yakni berada dalam jalur syariah, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Gitu anak sekalian. Jadi kita diminta untuk taat. Nah, taat kepada orang yang mentaati Allah dan Rasulnya yang menjadi pemimpin kita. Ya memang berat, kadang susah, kadang gak enak. Kadang dia juga suka, aduh gimana sih kok gini ya misalnya. Tapi ya taati, bagian dari tadi kita mentaati Allah dan Rasulnya. Nyari pahala, sabar. Ya kan? Tapi kepada pemimpin yang tidak sesuai syariat, ya, memerintahkan bermaksiat, nah kita nggak boleh taat di situ. Paham? Nah, gitu ya. Ada pertanyaan? Ngerti? Gimana Hasna? Ya, cukup ya. Nah, sedikit-sedikit mudah-mudahan kita ya ini kadang belum selesai juga, nanti insya Allah dipenuhi semuanya ya. Terima kasih. Yuk mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.